Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya kita dapat melakukan kegiatan kita seperti biasa sehari-hari tanpa merasakan kendala. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang banyak ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Habni Laila Siregar, SAG MA, dan yang saya sayangi serta saya banggakan teman-teman seperjuangan dan para pendengar yang insya Allah selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas mengenai adab kepada saudara kandung. Adab berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa artinya yaitu kesopanan dan juga budi pekerti. Namun secara istilah, adab adalah suatu tentang pengetahuan mengenai menghindarkan diri dari segala yang salah. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa adab dalam Islam itu mencerminkan baik buruknya seseorang, mulia atau tercelanya seseorang, dan juga terhormat atau hinanya seseorang. Kita sebagai umat muslim wajib memiliki adab yang baik itu kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, bahkan kepada masyarakat luas. Jadi dalam Islam sangat dianjurkan kita sebagai umat muslim untuk memiliki adab yang baik. Adab yang baik sangat kita perlukan sebagai umat muslim, di mana adab ini biasanya dibentuk sedari kita kecil, yaitu dalam lingkungan yang paling dekat oleh kita, yaitu lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, kita beradab baik itu tidak hanya kepada orang tua saja, namun juga kepada saudara-saudara kandung kita. Nah, kenapa sih kita harus memiliki adab yang baik kepada saudara kandung kita? Jadi dijelaskan bahwa adab kita kepada saudara kandung itu ternyata sama seperti adab terhadap anak dan juga ayah. Maksud sama ini yaitu seperti hak, kewajiban, dan juga berperilaku. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hak seorang kakak atas adiknya adalah sama seperti hak seorang ayah atas anaknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Kanzul Ummal Misyakatul Mashabi. Jadi dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa kita sebagai anak atau kita sebagai adik itu memiliki hak yang sama atau berwajib berperilaku yang sama kepada kakak kita, di mana kita menempatkan kakak kita itu seperti ayah kita. Begitu juga sebaliknya, kita seorang kakak menempatkan adik kita itu seperti ayah berperilaku kepada anaknya. Dasar dari adab yang baik ini yaitu penghormatan kepada yang lebih tua dan menyayangi kepada yang lebih muda. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan bagian dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Saat ini sering kita lihat banyak sekali orang-orang yang seharusnya berperilaku baik kepada saudara kandungnya, namun malah mencerminkan hal-hal buruk kepada saudara kandung. Seperti contohnya yaitu saling cemburu,
kemudian berkata kasar, kemudian kita sering berkelahi, dan kita tidak menghormati satu sama lain. Jadi bagaimana sih tips jika kita ingin terhindar dari adab-adab buruk tersebut dan mengaplikasikan adab-adab baik kepada saudara kandung kita? Jadi caranya yang pertama itu adalah kita harus murah senyum, atau kita harus saling tersenyum ketika bertemu dengan saudara kandung kita. Kemudian kita harus saling bermain bersama untuk meningkatkan kekompakan. Kemudian kita bisa saling memberikan hadiah, baik itu saat ulang tahun ataupun tidak. Kemudian kita harus tetap saling menyayangi satu sama lain, dan kita yang paling penting yaitu kita harus saling mendoakan satu sama lain. Demikian video dari saya mengenai pembahasan adab kepada saudara kandung. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan juga melihat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.